Senang sekali bisa menjumpai Anda di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Dan saya Andrew Julian. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kota Surabaya dan adanya revitalisasi dan juga perbaikan-perbaikan. Banyak sekali mungkin Anda bertanya-tanya kapan Taman Hiburan Rakyat atau Taman Remaja Surabaya ini dibuka untuk umum. Dan selidik ada kabar kalau adanya sayembara untuk desain dari Taman Hiburan Rakyat atau Taman Remaja Surabaya. Kali ini kita akan membahasnya secara lengkap bersama dengan Wakil Ketua DPRD Surabaya, ada Bapak Aha Todi. Halo Pak, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Saya menantikan Taman Hiburan Rakyat kembali dibuka. Betul. Dari tahun 2023 masih belum, dan sekarang 2024, rencananya memang dibuka tahun berapa Pak? Taman Hiburan Rakyat ini. Iya, jadi kemarin kan sebagaimana kita bisa dengarkan, kita baca statementnya Pak Wali bahwa tahun 2023 itu kan direncanakan THR sudah beroperasional dibuka dengan harga yang terjangkau. Betul. Tetapi kan komitmen itu, statement itu didasarkan pada satu komitmen antara pihak ketiga dengan pemerintah kota Surabaya. Ketika sekarang berubah haluan, itu ada patut kita baca bahwa pemerintah kota ini kemarin di PHP oleh pihak ketiga, gitu kan? Betul. Kemudian diberikan harapan palsu, lalu kemudian dibatalkan, dan sampai sekarang publik pun juga tidak banyak tahu sebetulnya kegagalan itu karena faktor apa. Tapi tiba-tiba Pak Wali menyampaikan akan melakukan revitalisasi bangunan yang sudah ada, dan kemudian ada satu gagasan baru, apakah itu nanti dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau oleh pemerintah kota sendiri, dengan membuat satu tempat sebagai satu tempat besar untuk pertunjukan internasional gitu. Mimpinya Pak Wali begitu, dan sekarang sedang dalam pengerjaan ya. Nah, kabarnya akan ada sayembara untuk desain dari Taman Hiburan Rakyat atau Taman Remaja Surabaya tersebut. Ya. Ini apakah dengan adanya sayembara ini mendorong warga Surabaya juga ikut aktif untuk betul-betul mewujudkan dibukanya Taman Hiburan Remaja? Ini tujuannya utama apa Pak diadakan sayembara? Apakah selama akan ada sesuatu yang baru desainnya disayembarakan agar warga aktif gitu, atau seperti apa? Kalau yang sayembara itu kan konotasinya, kalau yang sudah diketahui oleh masyarakat luas, untuk hal yang sangat sulit, kemudian langka untuk bisa dipecahkan, pemerintah kota sendiri mungkin juga dianggap tidak mampu, gitu kan, sudah tidak mampu. Seperti pada era-era klasik dulu, umpama ada cerita tentang Joko Tingkir, ada dikisahkan ada kerbau yang kemudian mengamuk, tidak bisa dipatahkan oleh siapapun, lalu dibuatkan sayembara. Nah, ini saya pikir kaitan dengan masalah desain, saya pikir ini adalah satu hal yang mestinya boleh memberikan masukan, tetapi kemudian tidak dalam konteks sayembara begitu. Karena kalau itu sebagai pemenang, implikasinya dia akan dinyatakan yang terbaik. Betul. Kalau itu yang terbaik, implikasinya ada semacam wajiban untuk menerapkan, menggunakan itu. Padahal yang namanya desain itu kan mendesain fleksibel. Kemudian dia juga membawa satu pesan tentang latar belakang daripada THR itu sendiri, sebagai satu tempat hiburan, sebagai satu tempat berkebudayaan di masa lalu dikaitkan dengan sekarang. Saya pikir konteks sayembara ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah kota sebagai pihak yang nanti itu punya satu gagasan untuk menuangkan dalam bentuk bangunan begitu. Kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan tentu
Yang pertama itu kan fungsinya. Fungsinya itu untuk apa saja. Iya. Kegunaannya. Kemudian ya, yang kedua estetika. Iya. Dan kemudian lagi dengan kita membuat langgam-langgam seperti apa. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa bayangkan apakah kita mengacu kepada style kolonial atau mungkin kita menggunakan style Renaissance gitu kan. Iya, betul. Karena ini kan memberikan suatu nuansa kebudayaan adiluhung versi Surabaya yang tentunya cita rasanya itu lekat dengan cita rasa kolonial. Dan tidak hilang. Tidak hilang. Tidak hilang. Tidak hilang. Baik. Nah, itu penting. Ya. Nah, berarti dari yang disampaikan Bapak Tony tadi, banyak sekali tentang latar belakangnya, terus kontekstasi tentang Surabaya itu tidak hilang. Ya. Apakah itu termasuk juga kriteria nantinya yang dicari dalam sayembara untuk desain? Ya. Nah, apakah kalau misalkan ditentukan sebagai pemenang, apakah harus ada beberapa kriteria tersebut dengan campuran ya desain-desain modern mungkin yang akan disambungkan, atau ada kriteria-kriteria yang lain, Pak? Ya, kalau memang itu disayembarakan begitu, harapan kami tidak lepas ya, diserahkan kepada para semua peserta yang ikut sayembara. Tetapi pemerintah kota perlu memberikan sebuah kisi-kisi bahwa bangunan yang diharapkan nanti itu satu, secara fungsional itu untuk apa? Kalau kemudian untuk kapasitas berapa dan kemudian dengan target ketika acara itu diselenggarakan di situ, kemudian memunculkan kesan seperti apa? Apakah dimunculkan ada kesan kemewahannya atau dimunculkan rasa kesederhanaannya, atau kemudian adalah dibuat itu bisa jadikan bangkit. Kan kita kan ada di dalam satu ruangan begitu kan, memiliki satu rasa yang berbeda. Di satu tempat yang satu dengan tempat yang lain beda. Nah, itu sangat menentukan. Ya, sekarang kan tujuan kita untuk revitalisasi taman hiburan rakyat. Saya pikir kita perlu menerjemahkan secara mendasar bahwa membangun THR revitalisasi asal kata daripada vital gitu kan, penting. Betul, penting. Artinya adalah memposisikan THR sebagai satu bagian penting dari kota Surabaya. Nah, kalau itu penting, pentingnya di mana? Bagi kami tetap kami mengingatkan kepada pemerintah kota bahwa pentingnya Taman Hiburan Rakyat adalah menjadi pusat kajian dan pengembangan kebudayaan yang ada di Surabaya. Apakah nanti itu mencerminkan fungsi dan rasa Surabayanya lebih kuat, atau mungkin ini lebih pada mengadopsi kepentingan dunia yang memiliki macam-macam keinginan untuk bertampil di sini gitu. Betul. Dan itu tadi landasannya memang sudah dijelaskan oleh Pak Tony. Nanti kita akan membahas mengenai bagaimana nanti seleksinya yang akan dilakukan untuk desain dari sayembara tersebut. Nanti kita akan kembali lagi dengan Bapak Tony masih di Suara Rakyat.
Kembali lagi kita membahas mengenai sayembara yang nantinya akan diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan tadi Bapak Hatoni sudah menjelaskan pondasi-pondasinya seperti apa dan desainnya harus betul-betul menggambarkan ini satu perjuangan, satu ciri khas dari Surabaya tersebut tidak boleh hilang, gitu. Nah berarti nantinya akan membutuhkan waktu yang lumayan panjang Pak untuk menseleksi dari peserta yang akan mengikuti sayembara. Karena kalau kita berbicara mengenai desain, warga Surabaya sendiri sangat antusias. Apalagi ini untuk desain dari THR yang memang kalau dibilang ini tempat bersejarah ya Pak. Tempat bersejarah yang mungkin sudah lama tidur dan akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Nah ini kalau untuk proses seleksinya seperti apa? Proses seleksi saya pikir hal teknis ya. Kita bisa baca itu. Tetapi kita kan punya pengalaman seperti pembangunan terhadap Tugu Pahlawan, kawasan itu. Kawasannya ya sekitar ya. Yang dulunya terbuka, kemudian ada sayembara, dari sayembara kemudian menghasilkan banyak masukan dan lalu penampakannya seperti itu. Pro kontra akhirnya kan ada. Ada beberapa pihak yang mengatakan itu tepat dan tidak tepat dan selalu begitu. Nah, untuk ini kan bangunannya untuk apa itu kan kita sudah tahu. Tinggal kita mencoba untuk mengkomparasikan bahwa di tempat-tempat lain yang sudah ada itu seperti apa. Dan Surabaya mau seperti yang lain atau lebih daripada yang sudah ada. Berbeda. Tapi punya karakter yang kuat ya Pak ya? Nah, kemudian kan penilaian tentunya akan dilandaskan pada umpama kita menilai sesuatu itu kan harus ada parameternya. Sesuatu dikatakan benar itu seperti apa? Bahwa ketika kita itu mengatakan bagaimana caranya menaruh pot yang benar, maka ya seperti ini mungkin begitu. Tetapi kalau kemudian bagaimana pertanyaannya adalah memecah pot yang benar, maka adalah posisinya nggak di sini tempatnya. Kan gitu kan? Banyak caranya. Banyak cara, walaupun itu satu objek, tergantung tujuannya. Nah kalau ini adalah untuk menilai sebuah bangunan berarti kan antara tujuannya, latar belakangnya, kemudian masalahnya, kemudian tujuannya harus ketemu. Sinkron ya Pak ya? Sinkron. Latar belakangnya THR waktu itu seperti apa, masalah sekarang seperti apa. Nah, kemudian kan yang pertama karena tidak ada lagi rasanya ruang untuk berekspresi para seniman dan para budayawan. Kemudian tidak ada satu tempat kita untuk membangun karakter daripada masyarakat dengan fasilitasi kegiatan-kegiatan budaya. Kemudian tidak ada satu tempat untuk melakukan edukasi itu. Kemudian tidak ada tempat untuk ruang pamer atau ruang di mana mereka berekspresi. Ya, ini semua kan menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam perencanaan dan itu pasti nantinya akan dikaitkan dengan bagaimana kita menilai sebuah desain itu. Karena desain kami yakin tidak ansih hanya fasad depannya saja. Tapi yang ada di dalam. Tapi yang di dalam seperti apa? Karena apalagi kemarin yang disampaikan adalah perencanaan terhadap satu tempat untuk pagelaran internasional. Berarti tidak hanya untuk Surabaya saja, warga Surabaya saja, tapi warga luar dari Surabaya, warga internasional juga bisa menggunakan fasilitas tersebut. Jadi itu digunakan untuk semacam kegiatan show yang pada bertaraf internasional. Kalau bertaraf internasional kita bisa bayangkan tempat-tempat ada opera di beberapa luar negeri yang kita bisa catat yang di sana punya rasa yang berbeda dengan desain ruangan seperti apa, menghasilkan suara seperti apa. Kalau itu orientasinya pada musik, berarti kan kita sudah bisa menghitung gaungnya seperti apa, nanti berapa desibel nanti. Nah itu semua sangat kompleks dan sangat rigid. Berarti tidak hanya desain luar, enggak. Detail pun di dalam juga harus diperhatikan. Sangat diperhatikan. Jadi antara eksterior, interiornya,
kemudian lagi fasad depan, belada, semuanya lah itu yang kompleks gitu penilaiannya. Berarti masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh Pak Hatoni ini apakah menjadi alasan utama juga DPRD untuk mendukung gagasan dari pemerintah Kota Surabaya membuat sayembara ini? Ya, kalau kami dukung pasti kami dukung. Karena kan THR sudah lama tidak berfungsi dan menjadikan kawan-kawan atau masyarakat itu kebingungan menemukan kembali. Dan sekarang kan ingin menemukan kembali THR-ku yang waktu itu ada, sekarang ada di mana. Dan kemudian sekarang kan ada upaya untuk itu. Dan kita juga dorong pada pemerintah kota untuk secepatnya lah gitu. Karena apa? Karena dengan tidak adanya THR itu menjadikan masyarakat itu adalah tidak terkontrol, karena mereka itu bisa mengembangkan kemana-mana. Kalau itu mereka di luaran bisa ketemu satu tempat yang tepat dan kemudian mereka bisa mengembangkan potensi-potensi seni budaya dengan baik, tidak masalah. Tetapi ketika di luar itu adalah menjadikan mereka menjadi tidak berdaya, kemudian di luar mereka akhirnya menjadi warna originalitas daripada gagasan hilang. Nah, itu kan sebuah kerugian yang harus kita hitung. Berarti ini sayembara tidak hanya sayembara, tapi bagaimana Anda warga Kota Surabaya mengikuti sayembara, terus juga menjaga, terus juga membuat nuansa nantinya THR tersebut tetap memiliki nuansa asal, kan? Yaitu tempat untuk berkesenian, betul, dan juga tempat untuk bisa menampilkan performanya. Nantinya tidak hanya untuk warga Surabaya, tapi untuk warga luar Surabaya, dan juga warga internasional. Berarti ini hadiahnya luar biasa dong Pak kalau menang. Kalau logikanya begitu. Hadiahnya luar biasa sekali. Logikanya begitu. Jadi memang sebuah karya, kalau kita itu mau menghargai orang, kan gitu kan? Kalau kita ingin dihargai orang, ya kita bagaimana kita menghargai orang itu. Nah, sebuah karya adalah sebuah kalau dalam catatan itu kan sebuah cipta karya rasa. Menciptakan satu desain, kemudian dengan karya yang tertuang di dalam perencanaan itu dan kemudian dirasakan seperti apa. Kalau itu 3 unsur itu kena, maka minimal penilaian itu akan bisa lebih komplit gitu. Tetapi kalau kemudian hanya karyanya kemudian tidak diikuti dengan rasa, nanti itu dia hadir sebagai bangunan, tetapi ketika itu dimanfaatkan tidak menimbulkan kurang. Feelnya di dalam situ, rasanya di dalam. Dan yang juga tidak kalah penting bahwa orang bilang bahwa THR itu dekat dengan makam, sehingga menjadikan banyak orang itu ini begini, ini begitu gitu. Itu sebagai kekurangan. Tetapi bagi Surabaya justru dekat makam pahlawannya itu yang menjadikan THR tidak memiliki nilai yang lebih. Jadi spirit heroiknya, jadi kan budaya juang itu adalah terrepresentasi di dekat taman itu. Berarti taman makam pahlawan itu berdampak juga kepada nilai sejarah dari taman hiburan rakyat. Harus disatukan menjadi satu kesatuan rasa yang harus dihadirkan di dalam desain itu. Nah, nanti kita akan berbicara juga, saya akan bertanya juga kepada Bapak Hatoni, apa nanti dampaknya kepada masyarakat terhadap sayembara ini? Tapi nanti ya Pak ya, kita akan bahasnya masih di Suara Rakyat.
Kembali lagi kita membahas mengenai sayembara yang akan diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya terhadap THR atau Taman Remaja Surabaya. Tadi Pak Hatoni sempat berbicara dampak dari Taman Makam Pahlawan tersebut sangat kuat juga terhadap THR Ya. atau Taman Remaja Surabaya karena ada istilah tentang perjuangannya, Ya. gitu kan. Nah, apakah juga nanti sayembara ini akan berdampak kepada masyarakat di Surabaya? Ya, harus. Hmm. Jadi kalau segala sesuatu kita lakukan, itu kan kita harus menghitung. Hmm. Kenapa tidak direncanakan sendiri, kenapa harus disayembarakan. Hmm. Kalau itu disayembarakan sebetulnya bukan berarti kita tidak mampu membuat perencanaan sendiri. Iya. Tetapi kan satu, bahwa kita ini selalu berbicara tentang demokrasi. Iya. Demokrasi itu kalau itu urusan kekuasaan kan kekuasaan di tangan rakyat. Tetapi proses demokratisasi dalam perencanaan ini artinya adalah melibatkan peran masyarakat untuk ikut serta. Sehingga di sini bisa dikatakan demokratisasi di dalam proses perencanaan pembangunan THR. Melibatkan masyarakat. Lalu kemudian goalnya apa yang ingin dicapai selain untuk hasilnya perencanaannya adalah membangun sense of belonging daripada masyarakat. Rasa memiliki rasa andarbeni terhadap THR itu. Ketika semua pihak itu merasa terlibat, maka dia akan merasa memiliki. Karena merasa memiliki, rasa emannya ada. Ketika mereka tidak digunakan, dia akan berusaha untuk ikut memaksimalkan. Ketika dia dirusak, dia akan berusaha untuk ikut mempertahankan dan merawatnya dan menyelamatkannya. Gitu. Berarti ada juga ya Pak kekhawatiran terkait pelaksanaan sayembara ini? Apakah ada kekhawatiran atau Bapak merasa saya tidak khawatir dan saya percaya dengan warga Surabaya akan betul-betul memberikan desain yang luar biasa? Ya, desain itu kan itu kan desain sayembara, tetapi kan bisa saja kalau memang pemenangnya lalu ditentukan, lalu kemudian ternyata dalam tanda kutip kurang cocok, boleh kita melakukan perubahan. Itu tidak ansih lalu harus seperti hasil daripada sayembara. Tetapi sayembara ini kami tekankan bahwa tidak menjadi sebuah putusan final terhadap putusan desain itu. Nanti masih bisa didiskusikan. Bahkan adalah ketika di luaran mereka para peserta sayembara membuat desain, kita pun juga tidak boleh tinggal diam. Kita perlu mengundang banyak pakar untuk membicarakan, sehingga ketika waktu sayembara berjalan, kita pun juga pemerintah kota lebih siap untuk membuat desain yang memang sesuai dengan kebutuhan dan menjawab terhadap tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta kita tetap up to date sampai sekian tahun ke depan. Berarti ada optimis tersendiri untuk bisa membuat THR tersebut berhidup dengan desain yang dilakukan sayembara ini kepada warga. Itu semua bisa ikut ya Pak ya? Berarti sayembaranya dimulai kapan Pak? Kami belum tahu, masih minta pada Pemkot untuk memberikan timeline-nya kapan, dan kemudian termasuk kita minta persiapannya Pemkot untuk memberikan variabel apa yang harus disertakan di dalam desain tersebut. Berarti yang paling intinya adalah tidak menghilangkan ciri khas dari Taman Hiburan Remaja tersebut. Taman Hiburan Syukur-syukur justru memunculkan sesuatu yang baru. Kekuatan Surabaya yang selama ini terpendam, lalu dimunculkan menjadi semacam ikon daripada desain itu. Kemudian mungkin ada atau sawung galingnya, atau mungkin 10 Novembernya, atau justru ujung galuhnya yang kemudian harus menampakkan di dalam cita rasa arsitektural daripada desain itu. Kalau Anda mengaku warga Surabaya yang betul-betul mengenal mengenai Surabaya, Anda wajib untuk ikutan nantinya untuk sayembara dan harus memberikan unsur-unsur tentang Surabaya tersebut. Bagaimana perjuangannya Surabaya, terus tidak menghilangkan Surabaya seperti apa nantinya. Berarti semua bisa ikut ya Pak ya. Boleh. Dan hadiahnya sangat luar biasa nantinya. Dan kita harapkan banyak juga warga Surabaya juga sangat antusias, tidak hanya mendesain. Saya setuju dengan Bapak Tony tadi. Tidak hanya mendesain, tapi kita harus bisa menjaga, betul ya Pak ya?
kita mendesain, kita menjaga, kita harus turut merawat. Iya. Jangan sampai tergerus sama yang lain gitu, betul. tidak hilang begitu saja. Itu berarti memang harus butuh perjuangan yang luar biasa. Mungkin Pak Tori punya saran gitu, agar sayembara ini dapat berjalan dengan sukses dan semua bisa mengikuti. Ya, jadi sayembara ini harapan kami bisa memberikan sebuah stimuli bagi semua pihak untuk mendesain bangunan dengan mengkaitkan masalah-masalah yang sudah muncul ataupun belum muncul. Seperti sekarang kegilaan daripada Gen Z untuk main-main dengan media sosial dan yang lain-lain. Dan ada satu hipotesis daripada beberapa pihak menyatakan bahwa Gen Z nanti berpotensi sebagai satu generasi yang dalam tanda kutip pemalas. Nah, kemudian bayangan kami kalau toh itu adalah sebagai satu pandangan ke depan akan seperti itu dari bangunan atau desain daripada THR nanti bisa menjadi antitesa itu. Rasa malas karena adalah faktor gadget itu bisa tuntaskan dengan kehadiran dari taman hiburan yang lebih educated dan lebih membawa mereka memiliki semangat juang tinggi sebagai satu representasi daripada warga kota Surabaya yang memiliki gelar sebagai kota pahlawan. Kota pahlawan. Baik, Pak Tony luar biasa. Berarti kita akan menunggu antusias dari warga Surabaya untuk bisa mengikuti sayembara tersebut dan juga menunggu peran dari warga kota Surabaya juga ikut menjaga. Ya, termasuk apa sih hadiah dari wali kota nanti itu? Oh iya, kita simpan ya Pak. Kita simpan. Terima kasih Pak Tony sudah berbincang pada hari ini tentang revitalisasi sayembara terhadap THR Taman Remaja Surabaya. Dan akhir kata saya Andrew Julian, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Suara Rakyat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.